Halo teman Stacks Indonesia, kembali lagi bersama Praja di podcast Teman Stacks. Kali ini kita ada beberapa berita, contohnya dari Twitter, yang menjadi fitur kita kali ini ya, karena Twitter kemarin sempat berganti logo. Terus kemudian ada info juga tentang crypto influencer ya, yang harganya tuh mencapai 50 juta US dollar. Langsung aja kita sikat berita pertama yang datang dari akun kelas kepiting, nah atau level kepiting lah ya di Bitcoin ini ngebludak ya, sudah sampai 1 juta akun bayangkan. Jadi akun kelas kepiting itu sebutan untuk akun yang memegang 1 sampai 10 Bitcoin ya, itu sekarang sudah mencapai 1 juta akun. Nah hal ini tuh sebenarnya bagus ya, karena semakin banyak orang yang menggunakan Bitcoin, maka semakin cepat pula adanya adaptasi massal di Bitcoin. Terus kemudian masih di Bitcoin, info tentang ini tentang halving gitu. Kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun itu akan terjadi halving di Bitcoin. Nah, adanya halving ini membuat beberapa hal terjadi. Di antaranya satu, ngebuat inflasinya Bitcoin ini semakin stabil tentunya ya. Dua, mengurangi hadiah penambangan sebesar 50%. Dan tiga, kemungkinan besar tuh akan meningkatkan nilai Bitcoin itu sendiri. Jadi halving ini di tahun 2012 itu kan ngebuat harga Bitcoin naik ya dari 11 US dollar menjadi 1.100 US dollar. Terus kemudian di 2017 itu dari 650 menjadi 20.000. Wah, ini kencang banget kayaknya, tinggi banget kenaikannya. Terus di 2020 kemarin itu dari 9.000 menjadi 69.000 US dollar. Jadi semua kenaikan tersebut tuh terjadi hanya dalam kurang lebih 1 tahun interval. Nah, ada informasi dari NFT yang harganya nih turun drastis katanya. Di bulan Maret nih nilai NFT yang turun drastis kemungkinan disebabkan oleh FUD ya, Fear, Uncertainty, and Doubt. Yang juga disinyalir disebabkan oleh satu, karena ada ketakutan berita negatif itu kan yang masuk ke otak kita kemudian dicerna itu menjadi sebuah kekhawatiran gitu ya. Di bulan Maret seperti bank-bank pendukung kripto yang kemarin kolaps. Yang nomor dua tuh ada ketidakpastian akan makroekonomi, terutama ekonomi global. Terus kemudian yang ketiga ada keraguan akan Blur, jadi marketplace NFT yang menjadi tempat nyaman dan paling banyak digemari untuk wash trading. Next, kita ada informasi Arbitrum Foundation mencuri ARB tokens atau ARB tokens ya dari penggunanya sendiri. Jadi sejak adanya airdrop di tanggal 23 Maret dan ARB tokens senilai kurang lebih 750 juta token yang dicuri atau senilai kurang lebih 872 juta ya US dollar. Ini kok bisa foundation ini mencuri tokennya sendiri? Pada akhir pekan lalu, Arbitrum ini meluncurkan proposal tentang pengaturan atau AIP1 pada pekan lalu. Nah, ini yang penuh kontroversi ya, karena nilai token ARB itu turun 12% dalam kurun waktu hanya 24 jam sejak proposal tersebut dilayangkan. Niat awalnya dari proposal itu tuh untuk memberikan kewenangan pada para pemegang token ARB agar turut serta menentukan arah masa depan Arbitrum. Cuman banyak orang yang mengatakan kalau proposal tersebut itu sebenarnya hanya penipuan. Next, kita ada pemerintah USA yang menjual Bitcoin secara masif. Pemerintah US ini kan mendapatkan banyak Bitcoin dari pemberantasan Silk Road, marketplace gelap yang aktif secara online di mana orang-orang tuh ngebeli banyak hal yang ilegal menggunakan kripto. Nah, Bitcoin yang diperoleh itu mencapai 50.000 lebih Bitcoin, di mana 9.861 Bitcoin telah dijual oleh Department of Justice seharga 215 juta US dollar. Lembaga tersebut tuh mengumumkan bahwa mereka akan menjual 41.500 Bitcoin sisanya secara bertahap ya di tahun ini. Jadi secara gradual. Hal ini sebenarnya juga ironis sih menurut kita, karena sebelumnya pemerintah USA tentunya itu mengatakan bahwa Bitcoin tuh nggak berharga kan. Mereka selalu memusuhin Bitcoin. Namun ternyata mereka mendapatkan keuntungan gitu dari ngejual si Bitcoin. Next, kita ngebahas tentang naiknya DEX atau Decentralized Exchange, yang ini memang karena akhir-akhir ini tuh banyak regulator yang nyerang centralized exchange ya, kayak Coinbase, Kraken, Binance. Nah, sekarang peningkatan terpesat
decentralized exchange itu ada di Uniswap. Jadi volume tradingnya itu mencapai 71,6 miliar US dollar. Kita sekarang ngebahas tentang perang stablecoin. Jadi perang antar dua stablecoin USDT dan USDC ini memasuki babak baru, teman-teman. Jadi di mana USDT ini mendapatkan 9 miliar US dollar inflow, sehingga naiknya itu 60% ya nilainya. Terus kemudian di saat yang bersamaan si USDC ini mendapatkan 10 miliar outflow, justru keluar gitu ya. Sehingga market cap-nya tuh turun 23%. Nah, permasalahan USDC itu dimulai ketika Silicon Valley Bank collapse, dan ternyata di bank tersebut tuh ada 3 miliar US dollar yang stuck di situ. Jadi padahal USDC itu sudah lebih dulu dipilih daripada saingannya karena dinilai lebih transparan, terbuka, dan ada registrasinya gitu di pemerintahan Amerika Serikat. Nextnya kita akan membahas tentang tweet crypto influencer yang mencapai nilainya itu bisa jadi 50 juta US dollar. Ini Kobe, seorang crypto Twitter yang populer banget, ini mengeluarkan tweet berupa kode yang isinya meramalkan tentang apa yang akan terjadi di dunia kripto di masa depan. Nah, biasanya tuh seorang influencer itu melakukan hal ini untuk memperoleh nama ya, atau fame gitu ya. Apabila ternyata prediksinya benar, maka dia akan dinobatkan sebagai ramal kripto yang hebat gitu. Nah, apabila ramalannya tidak benar, maka dia itu cukup menghapuskan kode tersebut, jadi hilang gitu aja ya kodenya. Nah, sayangnya beberapa waktu setelah Kobe mengeluarkan tweet tersebut, sudah ada nih beberapa orang yang berhasil melakukan decoding ya. Isinya merupakan rumor yang diperoleh Kobe bahwa CZ, pimpinan Binance ini, telah masuk sebagai buronan Interpol. Nah, masyarakat yang mengetahui decoding ini tadi itu, informasi ini itu langsung takut. Kemudian adanya permintaan likuidasi sebesar 50 juta di Binance dalam kurun waktu 24 jam atau sehari setelah rumor tersebut menyebar. Nah, CZ ini mengatakan bahwa gambar red notice dari Interpol yang ada namanya sebenarnya merupakan gambar editan yang memang hoax gitu ya. Nah, Kobe pun juga mengakui bahwa postingan kodenya tersebut sebenarnya hanya rumor. Jadi isu-isu gosip aja. Namun kerusakan yang ada di Binance itu sudah nyata gitu ya. Nah, simbol Twitter nih kemarin menjadi Dogecoin gitu ya, atau Dog, ada anjingnya gitu, Doge. Jadi beberapa hari yang lalu Elon Musk tuh mengubah simbol Twitter di bagian logo dan loading page jadi gambar Doge atau Dogecoin, icon dari Dogecoin itu. Nah, alhasil banyak orang yang ngebicara ini nih, dan nilai Dogecoin tuh meningkat 30% sejak pergantian ini dilakukan. Namun ini semua tidak berlangsung lama ya, karena setelah itu menjadi normal kembali. Nextnya kita ada Ordinals yang memang sedang naik. Ordinals itu sekarang jadi hal yang sangat populer, dan ini memang akhirnya bisa mengangkat stacks jadi 50 besar ya, koin dengan market cap paling besar. Dimana dalam beberapa hari terakhir ini terdapat lebih dari 162.000 Ordinals baru yang tercatat. Menurut beberapa informasi yang kita dapetin, hal ini tuh disebabkan oleh adanya koleksi baru memang dalam jumlah yang besar, dan adanya marketplace baru dari Magic Eden yang mengakomodasi si Ordinals ini gitu. Nah, selanjutnya kita ada informasi dari Ethereum yang memang naiknya pesat gitu ya. Jadi Ethereum ini mencapai harga 1,913 US dollar karena naik 5% beberapa hari yang lalu. Jadi nilai tersebut itu merupakan nilai tertinggi Ethereum sejak 17 Agustus 2022. Kenaikan ini itu disinyalir disebabkan beberapa hal. Yang pertama, jumlah para hiu atau sharks ya, memegang Ethereum sebanyak 100 sampai 10.000 Ethereum sedang meningkat drastis. Dan dua, akan diadakannya Shanghai Update yang kemarin sudah kita bahas juga tentang The Great Unstaking. Informasi terakhir ada dari Euler Finance yang mengalami kepulihan, atau Euler Finance ini kan leading protokol ya yang pernah dihack sebesar 200 juta US dollar. Itu telah mendapat kembali sebagian besar asetnya setelah proses yang agak lama. Hal ini disebabkan karena para hacker itu merasa kesulitan melakukan pencucian uang, sehingga mereka memutuskan untuk mengembalikan sebagian besar aset yang dicuri. Kapok nih kayaknya para pencurinya ya.
Nah, dari komunitas kita, jangan lupa informasi reguler buat teman Stack semuanya sudah kita insertkan linknya di situ. Cek aja, teman-teman bisa cek pengembangan Bitcoin, pengembangan Stacks, dan Web3, dan bisa berkontribusi banyak di Stacks atau Web3 ini. Nah, di dalam komunitas kita juga ada info tentang Bitcoin Olympics Hackathon yang sebenarnya acaranya itu sudah diselenggarakan 3 April kemarin ya. Terus closing submission-nya ada di 10 April. Tapi hackathon ini itu akan berlangsung terus agak lama. Jadi teman-teman langsung cek aja informasinya yang ada di link deskripsi kita. Terus kemudian ada informasi tentang Stacks Foundation Critical Bounties. Jadi ini adalah program funding ya dari Stacks Indonesia atau Stacks Foundation untuk memberikan support bagi para developers yang ngebangun Stacks maupun Bitcoin atau ekosistem lainnya. Jadi langsung aja dicek informasinya. Nah, ini ada informasi dari Hero. Ini salah satu bagian dari ekosistem Stacks ya, tentunya telah mengeluarkan The Hero Platform. Nah, ini respon dari Hero karena banyak mendapatkan saran dari para builders untuk mempermudah langkah builders untuk menulis smart contract di Bitcoin atau di Stacks. Nah, respon akhirnya inisiatif baru ini oleh Hero berusaha sebagai jawaban gitu ya. Jadi Hero menganggap The Hero Platform ini sebagai jawaban atas kegelisahan tersebut. Dalam The Hero Platform ini, para developers dan users tuh bisa langsung menggunakan pilihan create, build, atau deploy untuk ngebangun atau nulis di Bitcoin dan Stacks. Jangan lewatkan ada informasi tentang Ordinals Conference 2023, yang mana memang sih ini diadakan di Miami ya, Hilton Cabana. Ini adalah konferensi Bitcoin Ordinals pertama kali di dunia yang diselenggarakan pada 18 Mei besok. Jadi buat teman Stacks yang ya katakanlah kebetulan ada di US, mampir di konferensi ini. Kita juga sudah insert link ya di deskripsi dan bakal ada 170 speaker lebih di konferensi ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, teman-teman yang mau pingin belajar tentang Clarity, pantengin terus pokoknya Telegram kita, teman-teman tanyain di situ apakah kelas Clarity-nya masih dibuka dengan leader kita Mas Puji atau enggak. Nanti Mas Puji yang akan langsung nge-guide teman-teman tuh di situ. Gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, mumpung kita belajar bareng. Kemarin sudah ada yang daftar gitu ya. Jadi ini belajar bareng-bareng tentang Clarity dan pasti seru. Sambil menunggu event meetup kita ya di bulan Mei atau di bulan April inilah ya kalau ada yang nunggu-nunggu gitu. Nah, kita mau sampai ini bahwa tanggal 14 besok kita juga ada kolaborasi ya dengan Bitcoin Builders Meetup di Yogyakarta. Jadi acaranya itu akan digelar pada pukul 15 ya atau 17. Kita udah revisi sih di 17 itu di Mamswell Cafe di Yogyakarta. Jadi selain bisa nongkrong cakep, sharing pengalaman, dan belajar pengetahuan baru, teman-teman tentunya bisa bakal menikmati kudapan berbuka puasa yang sudah kita siapin. Jadi pastiin teman-teman ikutan dengan mendaftar di sini. Sudah kita insertkan juga linknya, ada di deskripsi. Nanti bakal ada Ragil Maulana ya dari Stacks Indonesia yang mengisi acara itu. Jadi ditunggu kehadirannya tanggal 14 April besok. Social media, jangan lupa ikutin kita terus perkembangan-perkembangan yang ada di Stacks, Bitcoin, dan semuanya. Terima kasih, selamat malam, selamat menikmati hari kalian.